Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan mempelai berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Daryati dengan Wanda Oktaviana. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak mari kita berterima kasih apapun keadaan kita. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Daryati dengan Wanda Oktaviana. Anda berdua hari ini bahagia? Saja kita semua yang ada di tempat ini, apapun keadaan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Nya. Jadi kita bersyukur bukan keadaan kondisi kita, tetapi kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik dan selama-lamanya Tuhan baik. Saat kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan itu baik, maka dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa bersyukur.
Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Secara khusus bagi mempelai berdua, biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Daryati setelah menjalani hidup sendiri, dulu juga pernah membangun rumah tangga, dan kemudian rumah tangganya hancur dan sendirian. Dan seperti firman Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berdua menjadi lebih baik. Demikian juga bagi Wanda ketika sendiri, dan tentu tidak lengkap ya kalau masih sendiri. Karena Tuhan sendiri berfirman tidak baik. Maka berdua mestinya menjadi lebih baik. Firman Tuhan juga berkata demikian. Berdua menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, dan lebih sukacita. Mestinya begitu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan demikian. Sudah Tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong, dan supaya mereka menjadi lebih baik. Jadi pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula, bukan sekedar keinginan manusia, tapi adalah rancangan Tuhan. Jika kita ingin bahagia, ya kita mesti kembali kepada rencana Tuhan sejak semula. Dan juga mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin bahagia, maka kembali kepada kehendak rencana Tuhan. Dan ketika kita bangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, maka bahagia. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan sampai cerai, maka saya katakan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan rukun dan bahagia. Sekalipun dalam membangun rumah tangga ada badai dan tantangan. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah kesehatan, dan macam-macam. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya tetap utuh, tetap ada kerukunan, dan tetap di situ ada Allah yang turut bekerja, dan pada akhirnya hasil rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia. Kuncinya ketika kita sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, karena seperti firman Tuhan yang saya bacakan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Kita semua ingin hidup ini bahagia, saudara. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu menderita sengsara. Dan kalau kita ingin bahagia, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Allah itu ada. Dan kita memiliki hati yang menghormati Allah, ya, menghargai Allah itu, saudara. Ada rasa, ya, takut akan Tuhan. Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan mungkin orang lain tidak tahu, sembunyi-sembunyi, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan pada Tuhan, orang lain tidak tahu. Tapi satu hal, Tuhan tetap tahu. Nah, orang yang takut akan Tuhan, maka dia nyadari, apapun yang dia kerjakan akan Tuhan tahu. Maka dia akan menjaga hidupnya, saudara. Maka Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang sukanya adalah firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga kalau kita ingin bahagia, mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kepada mempelai berdua, Anda berdua setelah kalian berkenalan, mulai pendekatan, apa kalian berdoa? Dari hati apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Wanda ini tulang rusukku? Demikian juga apakah Wanda juga berdoa, Tuhan apakah Daryadi ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdoa harus yakin bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Dan saja Anda berdua saat ini juga fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau engkau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, maka firman Tuhan juga berkata,
Tuhan hendak mencurahkan berkat-Nya, kekuatan-Nya, penyertaan-Nya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh. Minta Tuhan berkati. Sudah, jangan bingung dengan hal-hal yang lain. Fokus. Datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Demikian juga kepada orang tua dan mungkin wali orang tua. Nah, tetap dukung mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga itu menentukan ya kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang hadir tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia itu tergantung kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia itu tergantung rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuamu rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, masa kecilnya bahagia. Demikian juga mempelai berdua, ke depanmu bahagia atau tidak bahagia, bagaimana kalian berdua membangun rumah tangga. Kalau kau bangun rumah tangga bisa rukun, harmonis, dan kemudian Tuhan mengaruniakan anak, kau perhatian pada anakmu, maka masa kecil anakmu bahagia. Sudah, hidup kita ada dalam sentral hidup kita itu di rumah tangga ya. Kita juga demikian, nanti kita sampai menjalani hidup masa tua kita juga demikian. Kalau kita di tengah-tengah keluarga yang baik, ya kita bahagia. Maka saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan Allah terlebih dahulu, Tuhan Yesus waktu Dia ada dalam dunia, Dia lakukan mujizat pertama itu bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengusir setan, bukan menghidupkan orang mati, tapi di sebuah pernikahan. Karena Tuhan tahu pernikahan itu sangat menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, dan Tuhan sendiri berfirman tidak baik. Lalu Tuhan memberikan penolong bagi dia. Kemudian Tuhan berfirman, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Jadi pernikahan Kristen menjadikan dua orang menjadi satu sebagai kepala dan tubuh. Dan Tuhan berfirman, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi itu sudah jadi kepala dan tubuh. Jadi kalau ada sebuah pengadilan, sebuah hakim memutuskan sebuah pernikahan sehingga terjadi perceraian, itu sama dengan kepala dan tubuh dipisahkan. Maka kedua-duanya terluka. Bukan hanya mereka berdua, tapi sampai kepada anak-anaknya. Terlebih ketika anak-anak masih kecil, mereka harus diperhadapkan pilihan ikut bapak atau ikut ibu. Itu bukan sebuah pilihan. Tapi karena egonya orang tua, sehingga sedemikian rupa, menyakitkan. Dan kadang anak itu sudah terluka sejak kecil, saudara sekalian. Maka Tuhan benci perceraian. Kalau firman Tuhan berkata apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Akibat perceraian bukan hanya suami istri, tapi berdampak tadi kepada anak, juga berdampak kepada keluarga. Hari ini mempelai dipersatukan, dua keluarga diikat jadi satu, maka jadi besanan. Ya. Ini orang tuanya dari hati, ibunya. Nah, maka jadi besanan. Ya. Jadi besanan. Kalau perceraian terjadi, maka jadi bekas besan, bekas mertua, bekas mantu, bekas, semuanya jadi bekas ipar dan bekas. Saja mempelai ketika engkau menikah di dalam Tuhan, di dalam Kristen, di dalam Kristus, kau menyadari bahwa engkau ini dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu. Firman Tuhan berkata yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Jangan membuat apa yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan berikan, kau buat jadi bekas. Jangan kau buat bekas. Tapi dengan hati yang bersyukur, dengan rasa hormat. Pernikahan adalah karunia anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Jadi akibat dosa manusia itulah sehingga rumah tangga menjadi tidak bahagia dan banyak masalah terjadi. Lalu Tuhan ketika menciptakan pernikahan itu juga rancangannya satu laki satu wanita.
Maka 2 yang menjadi 1. Bukan 3 menjadi 1 atau 4 jadi 1, saudara. 2 yang menjadi 1. Dan ketika seseorang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, rumah tangga yang dibangun tidak sesuai firman Tuhan, tidak bahagia. Kalaupun dia berkata bahagia itu semu. Tidak ada istri yang mau dimadu ya. Kalau mau jujur, gak ada, saudara. Ataupun suami yang akan dimadu kalau istrinya mau menikah lagi punya suami yang kedua, itu ya gak ada yang mau, saudara. Kalau jujur tidak ada yang mau. Kalau jujur, saudara. Dan juga anak tidak bangga dengan ayahnya menikah lagi. Dalam arti ibunya masih ada. Tidak ada, saudara. Kalau mau jujur, wah bapakku mau menikah lagi. Tidak, saudara. Lalu mertua pun juga tidak ada kalau anaknya mau dimadu dan mertuanya bangga. Waduh, mantuku hebat. Kawin lagi, cari. Tidak, saudara. Karena semua yang bukan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, tidak membawa kebahagiaan. Sudah, satu rumah tangga, anak dari ayah ibu sekandung, seayah, itu pun bisa jadi bertengkar gara-gara warisan. Belum lagi muncul yang namanya tiri-tiri lagi, saudara. Sudah itu menjadi masalah. Maka firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran. Melalui Alkitab kita bisa tahu bagaimana Tuhan menjadikan dunia ini, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam pernikahan. Nah, kalau kita membangun kehidupan itu sesuai firman Tuhan, maka hidup kita itu ada dalam anugerah dan apa yang menjadi rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Baik kita hidup dalam dunia ataupun hidup pada akhir zaman nanti. Dalam kekekalan. Semua sudah tertulis dalam Alkitab. Di mempelai berdua, Anda ingin bahagia? Mesti hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Anda akan menjalani hidup ini. Berbahagia dan menjadi saksi bagi orang lain. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua bisa buka di Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Jikalau kita mendengarkan suara Tuhan Allah, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, diberkati, tidak peduli ya di kota besar, kota kecil maupun di desa, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka di situ Tuhan sediakan mengangkat kita dan memberkati. Segala berkat ini akan dalam hidupmu. Berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat dalam berbagai hal. Tuhan akan berikan, saudara. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kuncinya itu, saudara. Karena pada saat kita berjalan dalam jalannya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, di situ Tuhan ada. Kita ada dalam perlindungannya Tuhan. Kalau kita keluar, ya sudah. Keluar daripada kehendak rencana Tuhan, ya sudah. Maka segala hal-hal bisa terjadi. Selama kita ada di jalannya Tuhan, ya kuasa firman Tuhan akan bekerja, hidup kita ada dalam anugerah berkat Tuhan. Maka pastikan Anda berdua. Maka dari gereja memberikan sebuah Alkitab. Alkitab bukan disimpan, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Begitu kita menjalani, maka kuasa Tuhan akan menyertai hidup kita. Bukan karena kepadaan kita, bukan kekuatan kita, tapi roh Tuhan yang menyertai kita. Lalu apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Silakan dibuka pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi atau orang ahli Taurat. Orang yang belajar agama. Ya. Ini kalau sekarang itu seperti pendeta, imam, ulama, seperti itu. Yang belajar agama. Sengaja mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka tanya, dari 10 hukum Taurat mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan berkata, pada dua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum-hukum yang dalam Alkitab kalau diringkas, itu dua hukum ini saja. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hukum pertama dan yang utama. Nomor satu yang terpenting. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ibadahmu, kualitas ibadahmu seperti apa? Orang banyak saudara pergi ke rumah ibadah. Apakah mereka sungguh kualitas ibadahnya benar? Belum tentu saudara. Mereka pakai aksesoris keagamawian, pakai kalung salib dan ini apa penting-penting salib. Belum tentu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kualitas hatimu di hadapan Tuhan seperti apa? Benar enggak kamu punya hati takut akan Tuhan? Kau sadar enggak bahwa Tuhan itu maha tahu? Banyak orang ya ngerti Tuhan maha tahu, tapi ya nekat aja, selingkuh, warganya enggak tahu, pasangannya enggak ngerti. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, begitu kamu pulang, kamu menajiskan tempat tidurmu. Mungkin pasanganmu enggak ngerti, tapi kau menajiskan tempat tidurmu. Dan Tuhan dengan keras, hormatilah pernikahan. Orang lain tidak tahu saudara, tapi Tuhan tahu. Ketika kau menilep uang saudara sekalian, menipu, korupsi, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Maka kau membawa uang yang ada racunnya, uang yang beracun, uang yang dari hasil dosa. Maka yang makan saudara sekalian akan alami akibatnya. Sekarang mungkin tidak terlihat, lihat aja nanti berikutnya pasti. Entah keturunannya baru menderita. Jadi saudara, Tuhan berkata nomor satu itu kasih hubungan kita dengan Tuhan. Daryati. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan keluargamu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Kuncinya hubunganmu dengan Tuhan. Demikian juga wadah. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang menjadi penolong, pendamping, mensupport suamimu. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kuncinya hubungannya kita dengan Tuhan, nomor satu. Lalu kalau kalian bekerja, kalian juga akan bekerja jadi orang yang jujur. Kuncinya itu saja. Pertama itu hatimu dengan Tuhan dulu. Maka engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menyadari Tuhan itu maha besar, maha kudus, maha mulia. Berapa banyak saudara. Dan Tuhan akan mengajarkan 10 hukum Taurat. Jangan ada padaku ilah lain. Jangan ada ilah lain. Allah itu satu-satunya. Allah itu esa. Satu. Jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Apapun, patung apapun. Jangan menyembahnya. Mau dari langit, mau dari laut, mau dari mana saudara. Jangan menyembahnya. Lalu ketika jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Berapa banyak orang melakukan perbuatan yang jahat tapi pakai nama Tuhan dan sebagainya. Saudara sekalian, Tuhan berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Orang bercerai, lalu ditanya kok bercerai? Ya mungkin ini kehendak Tuhan. Nah, tadi waktu menikah itu kehendak siapa? Waktu menikah kehendak Tuhan, maksud Tuhan ngawinke Tuhan nyetarakan. Main-main saudara. Maka jangan membawa nama Tuhan dengan sia-sia. Lalu membuat lakukan kejahatan saudara, merusak pakai nama Tuhan. Wah benar saudara apa yang dilakukan. Kayak seperti itu saudara. Tuhan mengingatkan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nyebut
manggil saudara sekalian, tapi hidupnya bukan menggambarkan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tapi selalu berteriak, Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tapi buah perbuatannya beda sekali. Nah, ini roh apa, saudara? Nah, suami istri sama. Kalau engkau hidupmu memiliki kehidupan ibadah yang baik, benar, sudah pasti jadi suami baik, jadi istri yang baik. Kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan yang penting kita juga harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Jangan dibalik, saudara, ya. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan tahu dan bahwa manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Allah sudah tahu. Dan manusia telah jatuh dalam dosa, dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua yang lahir dari benih Adam, dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki. Saya dan saudara semua orang-orang berdosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang benar. Dosa tetap dosa. Allah itu adil. Dosa ya tetap dosa. Akibat dosa mati dan masuk neraka. Itu ketetapan Tuhan. Allah itu adil. Tapi di satu sisi Allah itu Maha Kasih. Dan tidak ada satupun yang benar. Kita ini kan sudah dijatuhi hukuman mati kan? Kita semua mati. Itu hukuman akibat dosa. Semua manusia. Dan hukuman berikutnya adalah mati masuk neraka. Tapi Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia tidak rela manusia itu binasa. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Maka Yesus satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, karena dia bukan benih dari laki-laki, tetapi adalah sabda Tuhan, ada firman Tuhan, ada roh Allah sendiri. Dia datang dengan satu tujuan. Dia menciptakan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak meninggalkan buah perbuatan tangannya. Aku bertanggung jawab atas ciptaanku. Karena begitu besar kasihnya pada kita, dia tanggung semua dosa umat manusia. Dia yang tidak melakukan dosa, tapi dia pikul semua dosa umat manusia. Dan harga yang harus dia bayar adalah kematiannya di atas kayu salib. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tahu bahwa dia harus memikul semua dosa umat manusia. Kalau sudah bayangkan, kalau kita baca kitab, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan sama sekali. Dia datang menyembuhkan orang sakit, dia ngusir setan, dia membangkitkan orang mati, mengubah semua yang gelap jadi terang, membawa pemulihan, tapi dituduh melakukan kejahatan. Sampai dianiaya sedemikian, dibully, dilecehkan. Ya kalau saya bayangkan, merenungkan betapa besar kasih Allah ini, otak saya tidak cukup mampu, saudara. Hati saya tidak cukup mampu untuk menampung betapa besar kasih Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, yang maha kuasa. Tuhan bisa menciptakan yang baru, semua dihilangkan, semua bisa. Mampu. Kalau Tuhan mau, ya. Dia mau datang dalam dunia dan menebus dosa saya. Bayar dosa saya. Karena kasihnya, saudara. Karena tidak ada satupun yang benar. Karena dia buat jalan dari surga ke bumi. Allah sendiri rela mati bagi kita. Kita semua orang berdosa. Saya buktikan ya. Dari 10 hukum Taurat ini, bahwa kita tidak bisa melakukan. Anda boleh pilih salah satu yang kau bisa lakukan dengan benar. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Satu pun tidak bisa. Apalagi Tuhan mengendaki kita sempurna. 10-10-nya. Satu aja tidak bisa, 10-nya. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang menggenapi 10 hukum Taurat ini. Tuhan yang memberikan hukum. Tidak ada satupun yang bisa lakukan. Ya Allah sendiri lakukan untuk kita. Sehingga ketika kita bertobat terima Yesus, maka kita ini dibenarkan. Bukan hasil pekerjaan kita, bukan usaha kita.
Bukan amal kita, bukan kesalehan kita, bukan kebaikan kita, bukan kebajikan kita, tapi karya Tuhan bagi kita, saudara. Ya, saya buktikan ya. Karya Di dan Wanda. Ya. Hukum yang kelima, itu hubungan manusia dengan manusia. Tidak usah hubungan Tuhan dengan kita ya, sudah itu kita tidak mungkin bisa sempurna, sudah ya. Hubungan antar manusia saja. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibu. Hati-hati, pernah kurang ajar enggak sama ibu? Jujur, pernah. Pernah berontak sama orang tua? Pernah. Wadah, pernah kurang ajar? Pernah berontak? Nah, saya mau tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Tidak ada. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Saya mau tanya, kalian pacaran berapa lama? Sudah berhubungan berapa lama? 2 tahun. Dari Adi, selama 2 tahun, pernah enggak bohong sama Wanda? Jujur, pernah. Wanda, pernah enggak? Kawin dengan pembohong loh. Siapa yang ngajari kamu bohong? Tidak ada. Maka Alkitab itu benar, saudara. Semua yang lahir dari benih laki-laki, benih itu sudah bawa dosa. Gak usah diajari, nanti berbuat dosa sendiri. Dan cenderung berbuat dosa. Manusia itu cenderung negatif, manusia itu cenderung berbuat dosa. Jadi ada peribahasa orang Tionghoa, jadi orang jahat 3 hari ya dadi wis. Tapi untuk jadi orang baik sepanjang hidupmu. Jadi kalau mau jadi orang jahat itu gampang, saudara. Mau jatuh dalam dosa itu begitu mudah. Tapi untuk jadi orang baik sepanjang hidupmu. Maka kalau Tuhan berkata ya kepada kita, kalau engkau ikut aku, pikul salib. Pikul salibmu. Salib itu apa? Dagingmu disalibkan. Keinginan hawa nafsumu ini disalibkan. Maka Tuhan berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mau ikut saya, ikut Tuhan, pikul salib. Salib dagingmu, hawa nafsumu, keserakahanmu disalibkan, saudara. Yesus nanggung itu, saudara, bagi kita. Dan saudara sekalian, sangkal dirimu, jangan sombong. Oh, saya masuk surga karena saya melakukan ini dan sebagainya. Dah, saudara, nanti di surganya semua yang ada dalam surganya berkata, semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena kasihmu, semua karena pengorbananmu. Bukan hasil kerjaku, perbuatanku, bukan karena kesalehanku, bukan karena amalku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebajikanku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Loh, kita mau bangga apa toh? Kalau kita bisa berbuat amal, berbuat baik, karena Tuhan memberkati kita terlebih dahulu. Loh, bener loh, saudara ya. Kalau otak kita saja, pendarahan otak gitu, otak kita dibuat miring sendiri, ya buyar kabeh kok. Pinternya kayak apapun, saudara. Nanti kalau kena pendarahan otak gitu malah begitu sadar. Ijek kelingan aku, sapa aku. Nah, tapi seperti itu. Orang profesor gitu nek kena pendarahan sing pinternya nanti nek begitu sadar gitu kan plonga-plongo gitu ya, saudara. Ijek kena saya. Mau apa yang dibanggakan? Gak ada, saudara. Jadi semua karena anugerahnya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita taat dengan firman-Nya. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya, semua manusia. Maka Tuhan tidak ingin kita menyimpan kebencian. Saudara, saya prihatin seringkali orang ngajarkan kebencian. Ya. Terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga yang gagal. Naburnya kebencian. Kui
bapakmu sing ngene-ngene dijelek-jelekkan, saudara. Nanti sebaliknya ayah ya juga gitu, ibumu gini. Jangan kau pikir, saudara, ya. Nabur benih kebencian. Itu benih ya, namanya benih itu nanti berbuah macam-macam kebencian macam-macam tumbuh. Begitu dia menaruh, kamu harus mempunyai kebencian dengan ini. Karena dia nanti benci, saudara sekalian, dan bencinya itu mengembang. Jadi kalau tidak sama dengan saya, ya dibenci, sudah. Maka Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihlah samamu. Benihnya adalah benih ilahi, kasih. Benih dari neraka, dari iblis itu kebencian. Lawannya kasih adalah kebencian, kemarahan. Yang ditabur itu, saudara. Maka kita harus nabur kasih dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di sekitar kita. Jika kita enak, tidak punya musuh, saudara. Kita senang, saudara. Semua sesama manusia. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, saudara. Melalui orang tua kita. Tapi Tuhan yang menciptakan. Nah, demikian juga ada berdoa ingin bahagia, kasihlah samamu, terutama ya pasangan hidupmu, tidak usah jauh-jauh, pasangan hidupmu. Nanti kalian satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya. Hendaklah kalian menjadi teman hidup. Nah, kalau kalian musuhan, jadi musuh dalam selimut. Nah, kuwi bojomu dhewe. Orang yang kamu percaya di sampingmu itu mesti harus jadi teman hidup. Ini temanku. Lah kalau kita berjalan bersama-sama, ingat ya, pernikahan itu sebuah perjalanan. Dimulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadi kalian yang dari mulai hari ini hidup bersama-sama, menjadi tua bersama-sama. Jadi tuwek bodoh. Bareng-bareng jadi tuwek, ya. Kene dadi tuwek ini padha eleke. Nah, kok padha lemahnya, saudara. Itulah Tuhan ciptakan. Nah, coba saudara suami istri ya bersama-sama, terus sijine ora dadi tuwek-tuwek, sijine dadi tuwek, lah lucu, saudara, ya. Nah, mesti sama-sama jadi tuanya. Kok jadi lama-lama kalau hidupnya rukun gitu, modelnya meh padha engko. Cara makannya sama. Engko lama-lama cara jalannya pun timak-timiknya iso podo. Karena saya lihat itu kalau ya suami istri begitu sudah lanjut tua gitu ya, sudah jadi nenek, kakek nenek melakukan podo gini bareng-bareng, saudara, ya. Sama-sama. Ya itulah Tuhan. Ajaibnya Tuhan ciptakan pernikahan. Ajaib, saudara. Kalau kita ngerti, saudara, kita bangun itu bahagia, senang, saudara. Jadi tua bersama-sama. Jadi teman sepekerja, bangun rumah tangga kerjasama, sepenanggungan. Kalau ada masalah ditanggung bersama-sama, gak usah cari siapa salah siapa benar. Kalau ngerti siapa salah siapa benar, mengapa? Ya paling malah melukai. Kerjakan bersama-sama, tanggung bersama-sama, malah selesai, saudara. Lalu yang terutama adalah jadilah pasangan, menjadi teman pewaris kasih karunia. Ini yang terutama. Apa yang Tuhan rencanakan dalam pernikahan. Dari hati kau punya tanggung jawab. Supaya istriku Wanda menjadi anak Tuhan. Menjadi milik Tuhan, menjadi warga kerajaan surga. Demikian juga Wanda. Kau berjuang supaya suamimu menjadi pria, menjadi laki-laki yang menjadi milik Tuhan. Menjadi pewaris kerajaan surga. Melalui kehidupan kalian yang baik. Jangan melukai pasanganmu. Begitu kalian saling melukai, nah di situ orang akan kehilangan, ya, kehilangan kasih karunia Tuhan. Ya, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah sekarang saya mau tanya, mempelai berdua, dari hati kamu mencintai Wanda, sungguh-sungguh mencintainya. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk istrimu? Nah ini kan jadi penting. Kalau kamu cinta, kamu kan harus ada buktinya. Allah mengasihi umat manusia. Tidak sekedar buah perkataan, tapi Allah buktikan kasih itu.
Manusia jatuh dalam dosa. Yesus datang ke dalam dunia. Allah firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Dia buktikan kasih-Nya. Aku tanggung dosamu. Ini ada buktinya. Nah, kamu apa? Mengasihi Wanda, terus apa yang akan kau buktikan bahwa kau mengasihi dia? Saya tuntut ya, tanggung jawab seorang laki-laki yang utama apa? Nafkahi. Nah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kamu bekerja kan dapat hasil. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa sih yang kau berikan pada Wanda? Sebagian pas semua? Sebagian. Nah, sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian besar. Sebagian besar. Seberapa besar? 90%. 90%. Nah, sekarang saya tanya Wanda, gelem berarti kayak 90%. Pompeh bawa jaluk 100. 100. 100. Aku saiki padu saiki bae. Iya, saudara ya. Tuhan Yesus datang memberikan semuanya. Allah tanggung semua dosa manusia. Dia bayar dengan nyawanya. Dan darah dan nyawanya. Jadi saudara, kasih sepenuh segenap hati. Itu seutuhnya, seluruhnya, sepenuhnya. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan 90. Segenap. Nah sekarang salah satu pemicu masalah rumah tangga itu kan keuangan. Nah ini ya 90%. Ya. Gimana? 90 apa 100? Tuh, itu nanti itu beda. Maksud saya itu gitu. 10 atau 90%? 100%. Iya, ini Wanda tertawa terus. Yes. Sak amplopnya utuh. Nah, kalau transfernya dipindah. Nah, ke rekening istri. Ya, sekarang kalau di tanganmu Wanda, satu saat suami butuh uang cukup banyak. Kamu beri atau tidak? Ditanya ya Wanda? Saya beri. Beri tanpa tanya? Tanya. Tanya untuk apa gitu dong? Nah, terus kalau dia minta 1 juta, terus tanya, untuk apa Mas? Aku mau cari baju. No. Boleh. Boleh. Ikut, ya benar ya, tak ikuti. Ya, saudara ya, oh tuku baju itu cuma 200. Gitu. Iya. Nah, salah satu pemicu masalah itu keuangan. Tuhan ngajarkan. Kalau orangnya jadi satu, uangnya juga jadi satu. Apa yang dimiliki suami, ya jadi milik istri. Harus nyadari. Suami istri itu diikat jadi satu. Keluarganya Daryadi juga jadi keluarganya Wanda. Keluarganya Wanda juga jadi keluarganya Daryadi. Bapaknya Wanda ya jadi orang tuanya Daryadi. Harus nyadari, jadi satu, orangnya jadi satu, uangnya juga jadi satu. Dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Lalu saudara, firman Tuhan itu bagus ya, luar biasa. Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, kalau harta itu dikelola bersama-sama, hatimu ada di dalam keluarga. Lah kalau harta sang suami ada di perempuan lain, nah hatinya ning kono, sudah dari sana, sudah. Artinya ke sana dan menjadi masalah. Maka Tuhan ngajari, uang itu jadi satu. Di mana hartamu di situ hatimu. Maka kenapa Tuhan memberikan perintah berikan 10% supaya hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Tidak menjauh kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu kurang duit saudara, tetapi Tuhan tahu. Karena hartamu itu ngikat dirimu. Dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Ya, Wanda setelah jadi suami apa yang kau lakukan? Jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Melayani dengan sepenuh hati. Iya, kalau kau melayani dia kira-kira Daryadi bahagia enggak? Pasti bahagia. Ya, mesti gitu ya. Kalau ingin hidup rumah tangga bahagia seperti itu, kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Maka perjuanganmu, kau berusaha supaya pasanganmu bahagia. Orang yang egois susah bahagia.
susah membuat bahagia orang lain. Demikian juga dari hati, aku jadi suami, aku ingin lihat istriku bahagia. Aku ingin berjuang untuk istriku. Ketika engkau melihat orang yang kau cintai bahagia, engkau bahagia. Dan aku ingin anak-anakku juga hidup bahagia. Nah, maka berjuanganmu seperti itu. Dan juga istri. Ya, Tuhan itu ngajarkannya. Dia datang, Yesus datang karena dia mengasihi kita. Dia melayani. Yesus ketika datang dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan juga suami istri. Kalau standar kehidupan rumah tanggamu seperti itu, standarnya adalah kasih, setia, dan melayani. Bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, ya kalian ingin bahagia kan, lakukan itu. Nanti kalau sudah satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, ya dari hati nanti ketika engkau terbangun lihat banda di sampingmu, aku suka dengan orang ini, aku sayang dengan dia, aku suka, aku sayang. Otakmu langsung berpikir itu dan kamu benar-benar sayang. Tapi banda demikian juga terbangun, lihat suami di samping, aku suka dengan orang ini, aku sayang. Kamu bahagia. Begitu tidak suka, begitu engkau mulai tidak suka, mulai saat itu kau mulai tidak bahagia. Dan mulai tidak bahagia. Kau harus seperti itu. Tuhan demikian, aku mengasihi kau, aku sayang kepadamu, kepada kita umat manusia. Maka sedemikian rupa, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah berubah kasihnya. Buka pita yang biru, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Itu perintah untuk istri. Banda, apa perintah Tuhan untuk seorang istri kepada suami? Ya, hai istri, tunduklah kepada suami. Ketika engkau jadi istri, kau harus belajar tunduk. Artinya apa? Ketika suami sudah ngambil keputusan, suka tidak suka, seorang istri harus menjadi pendukung, menolong, dan tunduk kepada suami, keputusan suami. Ya. Dan ketika engkau lakukan, kau bangga dengan suamimu, kau bahagia. Ya, kalau kau ingin bahagia, ya kau harus bangga dengan suamimu, kau mengagumi suamimu, kau mengasihi suamimu, kau tunduk, maka kau bahagia. Perintah Tuhan untuk suami apa? Suami, ayat yang ke-25, perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan adalah kasihlah. Kasihlah, suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya adalah seperti Kristus yang rela berkorban. Kalau suami ingin bahagia, jadi kepala rumah tangga ingin bahagia adalah yang mengasihi sampai rela berkorban. Bekerja tujuannya apa? Untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Nanti ketika Wanda minta, Mas, aku tuh kokno iki kalungnya apik banget. Saya yudi tak kerja. Tak ngumpulkan uang, yuk kita ngumpulkan. Nah, begitu beli, senang dia, bahagia. Jika anak-anak juga demikian. Ya. Jika engkau bisa mencukupkan, anak-anak juga bahagia. Jadi suami harus jadi pengayom, istri menjadi penolong. Lalu berikutnya, anak hormat orang tua, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Orang tuamu tidak sempurna, tapi hormati, punya sikap hormat kepada orang tua. Walaupun mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, tapi memiliki sikap hormat. Itu yang membuat engkau hidup dalam kebahagiaan dan panjang umur. Ketika engkau punya anak, punya tanggung jawab. Didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Karena rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu ini adalah pemberian Tuhan. Ya. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan dalam pernikahan ada satu panggilan, buatlah orang yang kau cintai bahagia. Dan apa yang sudah Tuhan persatukan, dengan sungguh-sungguh Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dan sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa berdasari ikat janji Anda berdua. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Daryadi dengan Wanda Oktaviana, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapkan setiap ikat janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikat janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Daryadi, silahkan terlebih dahulu. Ketika engkau membaca dengan kesadaran Tuhan sendiri jadi saksimu. Ya, silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Daryadi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Wanda Oktaviana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Wanda Oktaviana, silakan. Daryadi bisa bantu pegang tangannya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Wanda Oktaviana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Daryadi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Daryadi, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Wanda, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan Anda berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita silakan mempelai berdua. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang saat ini sedang berlutut di hadapan-Mu, Tuhan, Kau yang telah mempertemukan dan Kau telah menaruh kecintaan, dan mereka telah memohon kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini Kau menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan dia segala yang Tuhan Kau sediakan, oleh anugerah-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Daryadi dengan Wanda Oktaviana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Daryadi, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Dan Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Wanda Oktaviana, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Sakinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Anda berdua sudah jadi suami istri, saling berhadapan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai mempelai pria. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani.
Demikian juga dari Adi, engkau jadi suami adalah melayani kebutuhan istri. Wanda, engkau jadi istri, hendaklah engkau melayani suami apa yang menjadi kebutuhan. Nah, Anda berdua sudah mendengar, tapi saya ajak Anda untuk jadi pelaku firman ya, untuk menjadi pelaku. Lakukan itu yang mendatangkan anugerah. Saya punya roti, silakan ambil satu, silakan langsung dibuka. Ketika kalian pacaran sudah sering saling suap, masih nyuapin. Iya. Ya, sekarang dari Adi, hari ini kau sebagai suami, layanilah istrimu, buat istrimu bahagia. Nah, jangan gitu aja, yang berkesan ya, ada kesannya. Nah, ajari Bu, ya mundur sedikit ya, kamu mundur sedikit, berlutut gitu. Berarti ini diangkat tangan dua, terus kalau ngambil Banda gimana? Sayang. Sayang, ini roti untuk kamu. Ya, tangan. Sekarang Banda, tangan kiri ngerangkul suami. Ya, tangan kanan kasih roti, ngomongnya gimana? Sayang, ini juga roti untuk kamu. Mau dihabiskan boleh, mau ditaruh boleh. Ditaruh, silakan. Iya, taruh dulu ya. Ini sama-sama saling berhadapan, tetap saling berhadapan. Wanda, silakan pegang pundak suamimu dengan mesra. Ini orang yang akan hidup bersamamu. Sepanjang sampai salah satu dipakai Tuhan. Orang yang ada di hadapan. Sayangi dia. Ketika engkau memberikan hati yang sayang, kau itu balik sendiri ya. Jadi apa yang kau lakukan itu balik kepada kamu. Ketika engkau sayang, kau menyentuh dengan kasih, kau melayani dengan kasih, itu akan mengalir pada dirimu sendiri. Demikian juga dari Adi, pegang pinggang istrimu. Inilah yang akan menemani hidup, yang menjadi penolong. Dan buatlah dia bahagia, kau akan bahagia. Silakan dari Adi, berikan ciuman yang manis pada Banda. Kening pipi kiri kanannya, keningnya kiri, pipi kiri kanannya, iya, pipi kiri kanannya, iya. Nah, sekarang ganti Wanda yang cium suami. Suami itu ya pengen dicium. Nah, kening pipi kiri kanannya, silakan dicium suaminya. Ya, pipi kiri kanannya. Kalau kali bagaimana? Ini menyenangkan enggak? Mau lagi? Semua yang menyenangkan, semua yang mendatangkan kebahagiaan dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati, jangan dilakukan. Karena rumah tanggamu bahagia. Dari gereja akan memberikan akte bahwa Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Anda berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Anda mau memberikan persembahan sulung, silahkan bersama-sama. Bersama-sama. Ya, bergandengan bersama-sama ya, dimasukkan bersama-sama. Sulung jadi benih yang diberkati oleh Tuhan. Ya, bisa masukkan. Nih, bapak ibunya Wanda, suami istri.
Bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? 23 tahun ya, hidup bersama-sama. Masih ada sisa waktu berapa tahun tidak tahu. Tapi buat lebih indah. Sehingga menjadi sebuah kisah hidup rumah tangga yang indah. 23 tahun, kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 365 dikalikan 2, itu sudah 7.000, 8.000, hampir 9.000 hari. Tebal kisah hidup Anda. Wanda, saya mau tanya, Bapak Ibu ini rukun atau banyak ributnya? Nggak usah dijawab. Paling tahu anak saudara. Pertama adalah Tuhan sendiri. Kisah hidupmu seperti apa, Tuhan itu paling tahu. Kedua anak, Bapak Ibu itu seperti apa ya, rukun atau banyak bertengkar, anak itu tahu. Lihat juga Anda berdua, besok anakmu ngerti Bapak Ibu itu seperti apa ya. Sebab itu pernikahan adalah satu anugerah, satu hal yang luar biasa ya. Ya Pak, bisa ucapkan terima kasih sama istri dulu ya. Kalau sudah 23 ya, mari Pak berterima kasih bahwa istri sudah mendampingi sampai hari ini. Kalau Bapak seperti ini, semua juga pengorbanan istri. Ya, sama-sama ya, mengasihi. Oke, silakan Pak, dicium istrinya, dipeluk. Silakan. Ya, silakan. Ya. Rumah tangga dibangun demikian. Saya percaya Anda senang ketika lihat orang tuanya rukun, harmonis, mesra satu dengan yang lainnya. Itulah yang dirindukan sebuah pernikahan, sebuah kehidupan rumah tangga. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan Wanda datang pada orang tua. Wanda di hadapan Ibu, Dayati di hadapan Bapak. Silakan ucapkan terima kasih Wanda sama Bapak Ibu, sama minta doa restu. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah merawat dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, tanpa kekurangan materi sedikit pun dan kekurangan kasih sayang sedikit pun. Selama 23 tahun dengan penuh perjuangan bersama, dan bangkit bersama, berjalan dan berlari bersama. Maka Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu, saya minta restu untuk melanjutkan kehidupan saya dengan laki-laki pilihan saya, Mas Daryati. Restui hubungan kami sehingga hubungan kami bisa bahagia dan saling mengasihi seperti hubungan kalian sampai maut memisahkan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Terus sayangi aku meskipun kita nanti sudah berpisah rumah. Bapak atau Ibu mau memberi nasihat, silakan. Wanda anakku, tidak terasa waktu cepat berlalu. Dulu masih kecil,
sekarang sudah mau melangkah, menikah dengan pilihanmu. Apapun yang terjadi, tetaplah bersama. Suka duka tetap bersama. Kuatlah seperti ibu, sabarlah seperti bapak. Semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang terakhir, pertama dan terakhir. Begitu juga dengan Master. Selamatlah. Semoga Tuhan memberkati, menjaga pernikahan kalian dalam hidup sesuai dengan ketetapan pilihan kalian. Hidup dalam jalan Tuhan. Terima kasih juga sudah menjadi anak ibu selama ini. Sudah membanggakan ibu, mencukupi ibu, membahagiakan, menyenangkan adik dan bapak keluarga itu juga. Tetaplah seperti itu. Kasihanilah suamimu, cintai dengan sepenuh hati apapun yang terjadi. Iya, silakan mulai peluk orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Cinta itu Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. lemah Jadi bekal bagi pembawa rumah tangga. sabar sederhana. Cinta itu murah hati, Silakan baca pada rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bersama-sama di hadapan ibu. bahasa cinta. Sama-sama di hadapan ibu ya. Berdiri dulu boleh? Oh ya, silakan. Wanda juga ikut. Ya, silakan. Ya, diucapkan terima kasih sama ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu, aku anakmu yang terakhir. Apa adanya aku, inilah anakmu. Wanda akan menjadi suamiku selama istriku selama-lamanya. Ini yang pertama dan yang terakhir, Ibu. Restui aku, berkati aku seperti ibuku yang selalu mencintai aku. Inilah Wanda, cintailah Wanda, berkatilah Wanda. Bersama-sama aku mengarungi rumah tanggaku. Aku berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan menikah dan telah menikah dengan Wanda. Kumohon restumu, Bu, supaya kelak ku tetap bersama Wanda, bahagia selama-lamanya. Ampunilah kesalahanku selama aku hidup menjadi anakmu. Selama aku masih kecil sampai besar, aku sering buat kesalahan. Ibu selalu sabar. Ibu selalu ikhlas, tabah menghadapi semua ini. Sekarang anakmu mohon restumu, Bu, untuk mengarungi rumah tangga yang kedua bersama Wanda. Berkati aku seperti Tuhan memberkati aku dan ibu. Ya, silakan ibu memberikan nasihat. Anakku yang tersayang, saya berkati nak semua ini jalannya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kamu berdua nak, bisa lancar, bisa sukses semuanya. Tuhan berkati kamu ya nak, semuanya. Anak kami semuanya ini karena sudah tidak punya bapak, kami membimbing sendiri, kami pelajari sendiri. Kamu harus patuh kepada kami,
kepada Tuhan Yesus Kristus yang membimbing kami, yang melengkapi kami, yang melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah meresmikan anak kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan memberi kelancaran, memberi kesuksesan segala apapun Tuhan. Oh Tuhan, segala rintangan apa sudah kepatahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus semua. Hanya aku serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan anak dan mantu jadikan satu di doa restu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Daryadi dan Wanda Oktaviana, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Daryadi dengan Wanda Oktaviana. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Hari demi hari yang mereka lalui, biarlah senantiasa dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi, anak-anak yang membawa kebahagiaan, membawa sukacita dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai keturunannya Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan usahanya. Tuhan juga berkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga. Biarlah semua berjalan dengan lancar. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.